Oke, apa kabar netizen? Kali ini di Politik Vlog kita akan bertemu dengan salah satu calon wakil Bupati Bogor nomor urut 1, Bayu Sajohan, yang diusung dari Partai PDIP, ya. Dan saat ini kita ingin tahu seperti apa sebenarnya ya visi misi dan programnya, dan kenapa ingin maju dalam konstelasi politik di Pilkada Bogor 2018. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Bayu. Polis. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Ya, silakan. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait Pilkada Bogor 2018 nih, Pak. Kira-kira kita ngobrol di mana nih? Mau di dalam apa saung? Kayaknya saung deh. Saung ya? Saung. Oke, baik. Mari. Dari sebelah sini jalan. Apa kabar? Polis. Baik, pemirsa, saat ini saya bersama dengan Pak Bayu Sajohan, ya, diajak ke saung sepertinya ini, ya. Sambil menikmati ada sedikit makanan-makanan daerah begitu, ada singkong, ya, ada ubi, ada pisang juga hari ini. Silakan. Ya, makasih Pak. Baik, kita akan ngobrol nih terkait dengan Pilkada Bogor 2018, dan Pak Bayu ini sudah mendapatkan nomor urut begitu, ini nomor urut 1, itu, dan sekarang ingin menjadi wakil Bupati Bogor 2018. Pak Bayu, kenapa sih harus terjun ke politik? Sebenarnya saya ini terjun di politik itu sudah cukup lama ya. Saya di Dewan Pembinaan Cabang PDI Perjuangan kurang lebih sudah berjalan 5 periode ini. Jadi lebih dari 20 tahun saya menjadi salah satu pengurus di Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Bogor. Namun basic saya sebenarnya di ekonomi, dan saya ini bekerja juga di salah satu perbankan nasional. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mengundurkan diri dari perbankan, dan memang kiprah saya pengen lebih fokus pada perhatian terhadap masyarakat di Kabupaten Bogor saja. Oke. Akhirnya memutuskan bersama dengan Pak Nungki gitu ya, maju pada Pilkada Bogor 2018. Ini bagaimana prosesnya sebenarnya? Sebenarnya prosesnya cukup panjang juga ya. Sebenarnya saya pada saat itu mendaftarkan diri di internal partai kami, dan ada 14 calon atau kandidat yang pada saat itu melamar di PDI Perjuangan, dan hampir semuanya juga baik-baik semua. Kategori ada internal dan eksternal, kebanyakannya eksternal, jadi para tokoh-tokoh masyarakat, ada dari hakim, dari tokoh profesional di Kabupaten Bogor dan sebagainya, banyak sekali. Dan tetapi pada akhirnya memang Tuhan mungkin yang menentukan. Akhirnya saya berproses, hampir semua pasangan calon yang ada di Kabupaten Bogor ini sudah pernah bertemu dengan kami, sudah sounding dan sebagainya. Cuman memang Allah mentakdirkan saya berpasangan dengan Fitri Putra Nugraha atau Nungki tadi. Oke. Tanggapan dari Ibu Ketua Umum PDIP begitu ya, Ibu Megawati Soekarnoputri, bagaimana terkait dengan Pilkada Bogor 2018 ini? Saya tidak bertemu langsung, akan tetapi dalam forum-forum rapat kami beberapa kali diundang dan dimintakan betul-betul bertarung di Kabupaten Bogor ini demi kepentingan masyarakat di Kabupaten Bogor. Beliau berpesan hal-hal yang positif, tentunya melihat keprihatinan, termasuk dengan saya secara pribadi melihat keprihatinan masyarakat di Kabupaten Bogor yang begitu banyak angka kemiskinan, gitu kan, pengangguran dan sebagainya. Ini menjadi fokus kita, bagaimana Wong Cilik ini bisa ada perbaikan yang lebih positif lagi di masyarakat Kabupaten Bogor. Oke, kita bicara tentang janji-janji kampanye begitu, Pak Bayu ya. Hampir sama semua ya, bagaimana kesehatan gratis, pendidikan gratis, pemerataan. Kira apa yang menarik dari pasangan nomor urut 1 sehingga memang berbeda dengan yang lainnya gitu, Pak? Saya nggak tahu dengan yang lain, saya rasa juga semua pasangan calon memiliki visi misi yang baik. Akan tetapi saya secara pribadi memang sering mendengarkan apa yang menjadi instruksi nawacita dari Presiden kita Jokowi, lalu juga dari Ibu Ketua Umum, sehingga sebenarnya apa yang saya sampaikan itu betul-betul dari hati. Saya melihat kondisi di Kabupaten Bogor tanpa mereka menyampaikan, menginstruksikan hal-hal yang harus dikerjakan oleh kami, dan memang itu sudah dijiwai oleh kami. Keliling terus ke Kabupaten Bogor nih selama ini, apalagi kampanye begitu ya. Sudah 40 kecamatan sudah dikunjungi? Saya rasa sudah. Sudah ya? Oke. Sudah, akan tetapi tidak maksimal karena memang jangkauan Kabupaten Bogor yang cukup luas itu saja. Nah itu kita balik lagi, Pak Bayu, ini kan ada 40 kecamatan, berarti kita butuh pemimpin yang memang ekstra kerja keras begitu, karena lokasinya sangat jauh sekali begitu. Nah, melihat
dengan luasnya Kabupaten Bogor, kira-kira bagaimana nanti konsep untuk bagaimana pemerataan pembangunan itu bisa benar-benar sampai ke mereka? Ya, yang namanya seorang leader itu nanti apabila nanti terpilih, yang pertama bagaimana managing people. Ya. Managing people itu bagaimana mengatur perangkat SKPD kita agar bekerja secara maksimal untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten Bogor. Yang kedua ada empowerment, artinya bagaimana memberikan tugas kewenangan itu harus bisa sesuai dilaksanakan oleh SKPD atau perangkat-perangkat kita dengan baik. Sinergitasnya itu memang harus jadi bahan perhitungan kita. Oke. Nah, ada janji-janji juga biasanya begitu karena sudah pada diinstruksikan terkait dengan bagaimana pembangunan dari wilayah-wilayah yang memang kita lihat tersentral saja di Cibinong gitu ya, atau di kota saja nih. Nah, kira-kira untuk barat, timur gitu ya, selatan ini akan dibuat apa nih oleh Pak Bayu jika terpilih dari 2018? Ya, tentunya kan harus melalui kajian dan analisa. Ya. Kita harus melakukan secara proporsional dan profesional, itu yang penting. Karena setiap daerah pasti punya harapan-harapan masing-masing nih begitu Pak Bayu terkait dengan pemimpin yang baru di 2018 nanti. Mapping dan analisa tadi yang menentukan kepastian daripada Musrenbangdes yang objektif, Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten itu yang mungkin bisa menyuarakan kepentingan masing-masing wilayah atau daerah yang menjadi prioritas. Oke. Setiap keliling ke daerah-daerah nih, ya, hampir 40 kecamatan sudah dilakukan. Apa yang paling banyak harapan dari masyarakat atau curhat dari masyarakat ke Pak Bayu nih? Ya, pertama masalah pengangguran, kedua masalah infrastruktur, ya, jalan jembatan, yang ketiga pelayanan dari perangkat pelayanan publik, artinya seperti pada saat mereka membuat BPJS, pada saat mereka membuat KTP, ada yang sampai dengan 1 tahun, 2 tahun. Saya belum mengerti masalahnya karena saya belum terlibat langsung di dalam. Apa yang menyebabkan kesulitan dari masyarakat itu tidak bisa dipenuhi oleh pelayan publik, gitu, oleh perangkat pemerintahan gitu. Itu yang menjadi fokus saya nanti ke depan. Oke, jadi kita sudah bicara banyak tentang Kabupaten Bogor. Satu kata untuk Kabupaten Bogor. Masyarakat Kabupaten Bogor harus bisa lebih sejahtera. Jalan tidak boleh ada yang rusak lagi. Pengangguran harus bisa teratasi dengan baik. Masyarakat yang ingin mengurus segala sesuatunya di pemerintahan harus bisa dilayani dengan baik, pendidikan harus baik, kesehatan pun harus bisa terjamin. Itu saja mungkin dari saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Bayu Sajohan atas waktunya. Dan pemirsa, demikian nih ya perbincangan saya dengan Pak Bayu Sajohan, calon Wakil Bupati Bogor nomor urut 1 gitu, yang sudah berpasangan dengan Pak Nungki ya dari Partai Hanura. Dan sepertinya kita harus memakan yang sudah disediakan dulu nih ya oleh Pak Bayu. Dan pemirsa, kita kembali ke studio. Ayo, Mas.